Masih di Good Morning. Nah, ini bagi Anda para pecinta kopi susu, belakangan ini semakin marak gitu ya alternatif susu selain susu sapi. Bagi pelengkap kopi Anda, ada susu nabati seperti misalnya susu almond atau susu oat yang diklaim lebih rendah kalori dibanding dengan susu sapi. Lalu seperti apa sih sebenarnya kandungan nutrisi dari susu nabati ini dan bagaimana perbandingannya dengan susu sapi yang selama ini lebih umum dikonsumsi? Berikut informasinya dalam segmen Healthpedia. Sari nabati atau yang sekilas tampak menyerupai susu ini belakangan memang menjadi alternatif pilihan bagi mereka yang memilih tidak meminum susu sapi, seperti para vegan atau kelompok intoleran laktosa. Di antara sari nabati yang jadi favorit ialah susu almond dan susu oat atau susu gandum. Pernah coba kopi susu pakai oat atau susu almond nggak? Pernah dua-duanya sih. Yang almond sama yang oat. Sukanya yang almond, lebih gurih. Aku sih yang pernah coba almond ya, lumayan sih rasanya enak kok. Almond ya. Kalau dibandingin sama susu sapi, dia lebih enak dan lebih sehat. Saya sih belum pernah coba yang tadi disebutin, cuman biasanya sih kalau di tempat kopi saya minumnya pakai susu sapi sih Mbak. Rasanya lebih keluar gitu aja sih Mbak. Baik susu almond dan susu oat atau gandum, keduanya kini mudah ditemui di pasaran dan kerap disajikan bersama minuman seperti kopi susu di berbagai kafe. Meracik segelas kopi susu almond atau kopi susu oat secara umum tidak berbeda dengan meracik segelas kopi susu sapi. Susu almond memiliki rasa cenderung lebih tawar dengan tekstur yang lebih encer jika dibandingkan dengan susu oat yang sedikit lebih kental dan creamy, mirip susu sapi full cream. Secara kandungan gizi, ahli gizi menyebut baik susu sapi, susu almond maupun oat memiliki keunggulan masing-masing karena tidak dalam kesetaraan pangan yang sama. Susu sapi merupakan kelompok makanan protein yang kaya akan kalsium. Almond merupakan kelompok makanan sayur yang kaya akan serat juga asam lemak esensial. Sedangkan oat merupakan kelompok karbohidrat kompleks yang kaya akan serat dan vitamin B1. Namun jika bicara jumlah kalori, almond memang memiliki kandungan kalori paling rendah di antara ketiganya. Kalau kita kaitkan dengan energi, itu energi yang paling tinggi justru terdapat pada susu sapi, yaitu mencapai sekitar 150 kilokalori. Sedangkan susu oat itu hanya mengandung sekitar 120 kilokalori. Dan sedangkan susu almond itu rendah sekali karena mereka adalah kelompok sayur ya. Jadi kandungannya hanya sekitar 29 kilokalori saja untuk satu sajinya sari atau susu tersebut begitu. Nah, kalau kita bicara... Rita menambahkan susu oat dan susu almond seringkali disebut lebih sehat karena kandungan serat, vitamin B1, dan asam lemak esensial yang tidak dapat ditemukan pada susu sapi. Sebaliknya, manfaat susu sapi yang kaya akan protein dan kalsium tetap tidak dapat tergantikan dengan alternatif susu nabati seperti susu almond dan oat. Untuk orang-orang tertentu yang mungkin kebutuhan protein dan kalsiumnya telah terpenuhi dari makanan lain, tapi yang belum cukup adalah serat dan vitamin B1, maka pilihan susu oat tentu lebih baik begitu. Sedangkan orang-orang yang kemudian kurang mendapatkan mikronutrien dari sayur dan juga asam lemak esensial, tentu sari almond atau susu almond menjadi pilihan lebih baik begitu. Jadi prinsipnya adalah boleh-boleh saja kita memilih salah satu dan itu nanti disempurnakan kandungannya dengan aneka ragam makanan kita yang lain. Pecinta kopi juga disebut ahli gizi tidak perlu khawatir, sebab menambahkan kopi pada susu seperti susu almond, oat maupun susu sapi tidak akan memberi dampak pada penurunan kandungan gizi ketiganya. Manfaat baik dari masing-masing susu dapat tetap diperoleh selama dikonsumsi dalam jumlah wajar. Nabila Putri, Edwin Arman, Jakarta. Selanjutnya kita kulineran, ini ada ayam bakar, biasanya kan disajikan dengan sambal ulek seperti sambal terasi atau sambal bawang. Namun di Lumajang ada ayam bakar sambal jelantah, ini dengan cabai yang diiris kasar dengan siraman minyak yang panas. Waduh, enak banget pasti ya. Nah, ada lagi nih, kalau di Bandung, Jawa Barat ada menu pisang letek. Jadi dari penampilannya terlihat seperti gosong gitu dan letek alias kucel. Namun untuk soal rasa patut dicoba, kita lihat. Ini dia ayam kampung bakar bertabur sambal jelantah khas Lumajang, Jawa Timur.
Berbeda dengan sambal ulek pada umumnya, sambal jelantah hanya dipotong kasar dengan bumbu diantaranya cabai rawit merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, tomat, daun jeruk, serta ikan asin. Setelah dicampur di satu wadah, bumbu dasar ditambahkan garam secukupnya. Nah, ini dia yang membuat sambal jelantah spesial. Minyak jelantah yang masih panas disiram ke atas potongan cabai dan bumbu dasar tadi hingga berdesih seperti ini. Setelah diaduk rata, sambal jelantah disiram ke atas ayam bakar yang telah matang. Dan ayam bakar sambal jelantah pun siap dinikmati. Ayam bakarnya enak, bumbunya meresap, tekstur dagingnya lembut, cocok buat makan, buat sama nasi. Tekstur ayam kampung yang lembut dengan sambal jelantah pedas paling nikmat disantap dengan seporsi nasi putih hangat. Untuk menikmati satu porsi ayam bakar sambal jelantah ini, pengunjung hanya perlu membayar Rp19.000. Dari pedasnya ayam bakar di Lumajang, kita beralih ke panganan manis bernama pisang letek di kota Bandung. Eits, jangan salah, walau terlihat kusam dan terkesan gosong, namun rasa dari olahan pisang ini tidak sembarangan. Pisang letek ini berbahan baku pisang raja yang sudah disortir. Pisang tidak terlalu matang, namun juga tidak terlalu mentah. Penampakan gosong pada pisang ini merupakan hasil karamelisasi dari pisang dan adonan ketika proses penggorengan. Untuk adonannya sendiri berasal dari campuran tepung terigu, air, dan pisang. Untuk isiannya ada coklat dan keju. Itu kalau bahasa Jawa letek tuh kan, kalau bahasa Sunda tuh kuleuheuh, kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Kusam gitu ya. Nah, gosongnya ini kita dapat dari pisangnya itu sendiri. Jadi karena pisangnya manis, jadi dia mengeluarkan karamel. Kalau karamel tuh memang agak gosong ya, tapi tidak pahit. Terdapat 3 varian rasa yang ditawarkan pisang letek ini. Ada rasa original, keju, dan coklat. Pisangnya ini enak karena pisang raja, jadi manisnya pas, kemudian nggak tahu ada ramuan apanya, jadi rasanya agak ada karamelnya gitu ya. Kemudian yang isi keju dan coklat saya yang paling suka, rasanya pas. Untuk menikmati hidangan ini, Anda cukup mengeluarkan uang mulai dari Rp7.000 untuk satu porsi pisang letek. Tim Liputan, CNN Indonesia. Siapa sangka gaun cantik yang Anda lihat ini terbuat dari berbagai sampah seperti koran, bungkus plastik, hingga karung beras. Iya, tapi meskipun terbuat dari bahan daur ulang, busana ini bisa digunakan dalam acara penting seperti misalnya nikahan. Wah, siapa yang mau coba ya? Usai jeda kita lihat.